statement-statement yang menggiring opini seakan-akan Teh-Nita yang benar, Pak Rudi yang salah gitu. Itu tidak boleh lah seperti itu. Maka kami ambil langkah hukum yang tegas adalah supaya kepastian dan keadilan bisa diterima, dirasakan oleh klien saya yang sekarang klien saya ini lagi psikisnya udah pusing lah. Beliau udah males lah bicara kan. Udah inilah, beliau pengen istirahat dulu, pengen menenangkan diri karena ya kaget aja gitu loh, kok sosok Seni bisa bicara seperti itu, padahal Seni kan dengan Teh Atin kan fine-fine aja. Bang, ini kan artinya kan hubungannya kan dekat, ada musyawarah atau seperti apa sebelumnya, Bang? Ya justru somasi pertama sudah, somasi kedua sudah, sampai sekarang tidak ada respon, maka kami laporkan gitu. Jadi ya tujuan kami melaporkan adalah, mungkin rekan-rekan juga tahu lah, biar perbuatan dia ini jangan diulangi lagi, baik terhadap Teh Atin maupun terhadap yang lain lah gitu. Artinya ini untuk menjadi pelajaran, hati-hati dengan penggunaan sosial media karena rentan dengan undang-undang ITE. Jelas ini kan, kalau kita laporkan tadi ya, ini bertentangan dengan undang-undang ITE, undang-undang nomor 19 tahun 2016 ya, pasalnya adalah pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Kurungan pidananya 4 tahun, dendanya 750 juta rupiah gitu. Jadi tolonglah jangan main-main dan jangan macam-macam lah. Tadi juga respect, kita direspon positif oleh polisi, oleh penegak hukum dalam hal ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih, sambutan yang luar biasa terhadap klien saya. Kita diprioritaskan di dalam, luar biasa. Tapi sebelumnya setelah kasus ini ada komunikasi lagi nggak pihak sebelah Nita atau adiknya sendiri? Berarti sejak kasus yang cerai ini udah benar-benar putus hubungan ya, Mbak ya? Ya, mereka yang memutuskan kayaknya. Mereka yang memutuskan. Tapi kalau mereka memutuskan berarti udah sempat menghubungi atau seperti apa? Nggak ada ya. Jadi justru di blok lah, Pak Rudi kan WA-nya juga di blok ya sama Teh-Nita. Harapan kita kan sebetulnya tidak mau seperti itu. Kita pengen silaturahim baik. Kalau masalah misalkan nanti putusannya memang resmi bercerai, ya kan artinya tetap silaturahim itu kan harus berjalan dengan baik. Karena apalagi punya anak loh, ya anak tuh harus diutamakan. Jadi kita kesampingkan ego kita dulu lah. Itu harapan yang diinginkan oleh klien saya. Gitu. Tetap hubungan pengen baik, apapun itu. Ya. Pak Atin ini mungkin merasa kecewa juga nggak sih, dalam arti kan ini udah menyangkut sama baik keluarga juga gitu. Nah, akhirnya mungkin anak Mbak juga sampai marah juga kan kemarin mendengar hal ini, seperti apa gimana? Ya kecewa lah. Karena gini, saya tidak pernah mengusik, mencubit atau mencampuri urusan mereka, nggak pernah gitu. Hanya pas Seni Amelia berkomentar seperti ini, saya bingung, apa salah saya? Nah, kenapa tega gitu loh ngomong begitu sama saya? Ini mengenai yang katanya dihalang-halangin. Oh iya. Apa? Dihalang-halangin ketemu anaknya. Enggak sama sekali. Buktinya kemarin sudah diantarkan sama Pak Rudi kan, sekarang sudah sama Teh-Nita anak. Yang kemarin itu bukan dihalang-halangin, Teh-Nitanya yang belum bisa ketemu. Belum bisa dalam arti gimana maksudnya? Saya nggak tahu, sibuk mungkin ya, sibuk. Jadi dia belum mau ketemu. Anaknya yang belum mau ketemu, Ibunya, ibunya yang belum mau ketemu sama anaknya. iya. Tapi selama ini kan sering dititipkan juga sama Mbak. Itu mungkin hubungan Teh-Nita sama anaknya sendiri seperti apa juga mungkin? Kalau hubungannya anaknya sama ibunya sih baik. Terkait Instagramnya Teh-Nita sekarang kan hilang gitu dari Instagram, itu gimana? Ya artinya gini, oke. Ini kita mesti kupas konstruksi hukumnya ya. Saya sampaikan tadi bahwa unsur tindak pidana ini kan harus ada perbuatan yang sudah dilakukan. Ini kan perbuatannya kan sudah dilakukan. Ya, ada perbuatannya, unsurnya kan sudah terpenuhi. Sekarang dihapus ya alhamdulillah, artinya kita bahagia kalau sudah dihapus ya. Artinya itu message yang kita sampaikan kemarin di hadapan media nyampe kepada beliau ya. Pak Rudi kan menyampaikan dengan jelas dan tegas, hati-hati jangan bermain media karena sekarang lagi rentan pelanggaran ya terhadap undang-undang ITE. Sebentar dilaporkan. Itu kan sering disampaikan juga oleh Pak Rudi.
Nah berarti kan nyampe lah kepada Tenita, sehingga itu juga mungkin dia alhamdulillah berpikir positif, mungkin hatinya lagi tenang, langsung dihapus. Itu yang kami harapkan. Dan kami pun terhadap Seni sebetulnya juga pengen seperti itu. Ya, seperti Tenita akhirnya menghapus. Ya sekarang Seni kenapa sih harus takut? Harus handphonenya dimatikan? Biasanya juga komunikasi baik dengan klien saya. Ya kalau hilaf karena mungkin lagi emosi, tinggal minta maaf. Klien saya ini kan orang baik loh, nggak pernah aneh-aneh gitu loh. Tinggal minta maaf, Allah aja maaf pemaaf. Masa sih klien saya nggak mau maafkan? Saya yakin lah 100% klien saya pasti maafkan kalau saya ini minta maaf. Tapi karena ini juga kunjung ditunggu, permohonan intikat baik untuk meminta maafnya juga tidak ada, ya terpaksa kami serahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini polisi. Biarlah polisi yang manggil. Ya. Jadi hak klien saya sudah terpenuhi karena ini adalah negara hukum. Ya, setiap orang berhak untuk melaporkan, meminta perlindungan hukum.